Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merenungkan peristiwa percakapan Nikodemus dengan Yesus. Ini adalah peristiwa penting di mana ketika mereka bercakap-cakap, Nikodemus menyatakan tentang dia, yaitu Yesus, yang mempunyai berkat bagi orang, di mana orang itu diselamatkan atau diberi kesembuhan karena Yesus melakukan mukjizat. Itu tandanya bahwa Tuhan menyertai Yesus. Itu adalah gagasan dari Nikodemus yang melihat Yesus melakukan banyak mukjizat. Dari peristiwa itu, kita tahu bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi, di mana ia dalam pertemuannya itu melakukannya di saat malam hari. Mengapa demikian? Karena ia sebagai orang Farisi yang berbeda, di mana ia tertarik dengan melihat kebenaran dari apa yang dilakukan oleh Yesus, dan juga ia menyatakan suatu pendapat mengenai apa yang dilakukan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ia menyatakan bahwa Yesus itu mempunyai berkat bagi orang melalui mukjizatnya. Dalam pengalaman, yaitu penampakan Yesus, di mana setelah itu pertemuan mereka itu diikuti dengan percakapan yang lebih mendalam. Kelahiran kembali yang dinyatakan oleh Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus ini adalah kelahiran kembali di mana pemurnian diri. Maka dinyatakan dalam air dan roh. Pemurnian ini dalam arti bahwa air itu memurnikan hal yang spiritual, seperti pada zaman dahulu, di mana air digunakan untuk pemurnian. Dalam baptis, misalkan kita lihat dalam pembaptisan, tradisi untuk air sebagai media yang memurnikan ini sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan pada masa itu. Ketika Yesus menyatakan hal ini kepada Nikodemus, maka Yesus itu menyatakan suatu perumpamaan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu menunjukkan suatu keselamatan, bahwa air yang memurnikan itu membawa orang itu sebagai pemurnian dan juga memberikan kehidupan kekal. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah kesempatan bagi kita untuk melihat bagaimana perjumpaan Yesus dengan Nikodemus ini adalah pertanyaan iman yang menyatakan bahwa iman itu perlu pemurnian. Karena dengan pemurnian ini, apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mukjizatnya, itu akan mendatangkan suatu berkat ketika orang memahami bagaimana cara kerja Tuhan dalam kehidupan manusia. Apa yang digagas oleh Nikodemus itu masih dalam tahap yang manusiawi, karena kelahiran kembali itu dipahami oleh Nikodemus. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena orang yang sudah tua itu tidak dapat dilahirkan kembali. Tetapi jawaban Yesus berkaitan dengan tadi, yaitu mengenai pemurnian antara air dan roh.
Dan Yesus menguatkan lagi bahwa Roh Kudus itu dapat digambarkan seperti angin, di mana kita tidak bisa melihat angin itu berasal dan juga mau kemana tujuannya, tetapi dapat dirasakan efeknya. Karena roh yang dihembuskan itu mempunyai efek, kita tidak bisa melihat bentuknya secara fisik, tetapi kita dapat melihat efeknya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ketika kita menyatakan Yesus, di situ ada suatu bukti bahwa kebenaran itu terjadi dalam hidup manusia. Contohnya ketika kita melihat kesembuhan ketika orang berdoa, ini adalah karya Tuhan yang menyembuhkan. Tentunya disemangati oleh Roh Kudus dan juga pengalaman Petrus ketika ia dapat dengan berani mewartakan kabar gembira dan menyembuhkan orang. Keberanian ini karena curahan Roh Kudus itu menguatkan iman mereka sehingga mereka berani bersaksi tentang Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Nikodemus, pengalaman yang begitu indah. Karena apa? Keindahannya itu terletak pada ketika orang tidak tahu, ia terus menggali. Dan akhirnya, karena Yesus sendiri menyentuh hatinya, karena tahu apa yang dirasakan oleh Nikodemus, maka Yesus memberi keterangan yang lebih nyata, yang lebih terasa dalam hati Nikodemus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya pengalaman lahir kembali ini menjadi tugas bagi kita, di mana setelah pembaptisan, kelahiran kembali, kita diingatkan kembali akan pemurnian diri kita sebagai pengikut Yesus, di mana kita harus menyatakan bahwa hal yang terbaik dari kualitas hidup kita ketika mengikuti Yesus adalah ketika kita lahir kembali, dimurnikan untuk melakukan kebenaran, karena pemurnian itu bertujuan untuk menyelamatkan. Inilah efeknya, di mana Roh Kudus juga turut bekerja dalam hidup manusia, sehingga apa yang kita saksikan dalam hidup karena rahmat Roh Kudus itu memberikan bukti bahwa keselamatan itu terjadi atas dasar karena Yesus sendiri memberikan hidupnya, memberikan keselamatan untuk manusia. Ini kita bersaksi dalam kehidupan beriman, dan juga dalam tindakan kita nyatakan seperti tadi efek dari Roh Kudus dinyatakan dalam wujud mewartakan kebangkitan Kristus, iman akan Kristus dengan penuh keberanian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan ini biasanya muncul dalam pergumulan iman kita. Apa yang dapat kita ketahui dari Yesus? Terkadang kita hanya ingin memuaskan akal budi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya masih dalam taraf pemikiran kita. Kita perlu mendalami misteri akan kebangkitan Kristus. Dan ketika kita memasukkan diri, membuka hati, kita akan dapat merasakan. Karena Tuhan mengerti apa yang kita tanyakan, dan pastinya Yesus akan menyapa dengan sabdanya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, merefleksikan pengalaman hidup dalam kehidupan Yesus ini sungguh-sungguh kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Karena ini penting menyangkut iman dan juga perbuatan kita, sehingga iman kita semakin kuat dan diteguhkan
serta kita mengasihi sesama. Karena dengan kerendahan hati kita mendengarkan Yesus yang bersabda kepada kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.